FKP, keempat diskusi dan tanya jawab, kelima Mentimeter sekaligus penutup. Bapak Ibu, mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Pak Rosikin. Kepada Pak Ros, waktu dan layar kami persilakan. Iya, terima kasih Mbak Laris. Suaranya jelas ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pimpinan dari pemerintah daerah atau yang mewakili yang hadir pada kegiatan kali ini dalam rangka asistensi kebijakan forum konsultasi publik yang kami selenggarakan di beberapa series atau beberapa batch Bapak Ibu sekalian. Jadi ini batch yang kedua di mana kita mengundang beberapa pemerintah daerah Bapak Ibu sekalian. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan pada pagi hari ini di mana kita nanti akan mendiskusikan gitu ya, terkait dengan kebijakan forum konsultasi publik Bapak Ibu sekalian, di mana kebijakan forum konsultasi publik dan juga mungkin saya sebelum menyampaikan terkait dengan substansi mungkin ada permohonan maaf Bapak Ibu sekalian dari Pak Asdep. Kebetulan beliau berhalangan hadir karena ada penugasan lain dari Pak Deputi. Jadi beliau menugaskan saya untuk dapat mewakili dalam memberikan arahan atau terkait dengan kegiatan pada kali ini terkait dengan forum konsultasi atau asistensi forum konsultasi publik tahun 2026 ini Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, dari forum konsultasi publik ini memang bagian dari pemberdayaan partisipasi publik gitu ya, di mana kami di Kedeputian Bidang Pelayanan Publik khususnya di Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Publik memang ini mengampu tiga hal besar gitu ya terkait dengan konsultasi publik gitu. Dalam hal ini kita ingin nantinya publik bisa secara langsung gitu ya bisa memberikan masukan gitu ya, baik itu melalui beberapa hal dalam hal ini yang disediakan gitu ya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Bapak Ibu sekalian. Dimana kita ketika bicara penyelenggaraan pelayanan publik, tentunya kita ingin nantinya pemerintah gitu ya, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, tentunya sebagai penyelenggara pelayanan publik, harapannya ketika membuat satu kebijakan gitu ya, satu layanan itu harapannya memang dapat melibatkan publik secara aktif Bapak Ibu sekalian. Jadi yang sering kali disampaikan bahwa publik gitu ya, atau masyarakat bukan hanya sebagai objek di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, tapi harapannya sudah menjadi subjek di dalam penyelenggaraan pelayanan publik gitu. Nah, ketika kita maknai sebagai subjek, tentunya kita ingin masyarakat bisa dilibatkan dari awal gitu Bapak Ibu sekalian, dan mulai proses perencanaan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik gitu ya, terus pelaksanaan pelayanan publik sampai dengan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, di sana eh, di ASD Pemberdayaan Partisipasi Publik tentunya kita ingin nantinya memang bisa menguatkan dari sisi tools yang nantinya memang diharapkan publik bisa berpartisipasi secara aktif Bapak Ibu sekalian. Jadi kolektif intelijen ini yang harapannya nantinya memang bisa didapatkan gitu ya dari publik di dalam penyelenggaraan pelayanan publik Bapak Ibu sekalian. Jadi biasanya ketika kita bicara proses perencanaan, memang biasanya mulai dari mendesain layanan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian akan melaksanakan atau mendesain satu layanan, intinya memang publik bisa dilibatkan di proses tersebut. Bapak Ibu sekalian ada co-creation dan co-design gitu ya. Nah ini biasanya memang prosesnya terjadi forum konsultasi publik di sana Bapak Ibu sekalian. Nah, ini harapannya tentunya
forum konsultasi publik juga bukan hanya sebatas nanti berhenti ketika proses untuk merencanakan atau membuat satu layanan gitu ya. Harapannya nantinya ketika di proses evaluasi gitu ya, setelah karena proses evaluasi biasanya memang terjadi atau memberikan penilaian gitu ya, masyarakat memberikan penilaian dan prosesnya biasanya dengan melakukan survei kepuasan masyarakat gitu ya. Jadi memvalidasi apa sih yang sudah dilakukan sesuai dengan standar gitu ya, sesuai dengan ketentuan gitu sehingga tervalidasi dengan survei kepuasan masyarakat Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk adanya continuous improvement tentunya kan dari hasil survei tersebut nantinya harapannya memang bisa dilakukan mana saja yang unsur-unsur yang paling bawah penilaiannya gitu ya itu nanti bisa dilakukan perbaikan dan tentunya memang bisa melibatkan publik secara aktif di dalam penyelenggaraan forum konsultasi publik. Begitu juga ketika di proses pelaksanaan layanan biasanya kan memang publik diberikan ruang gitu atau kesempatan supaya publik bisa secara aktif menyampaikan ketika ada keluhan gitu ya, ketika ada saran, ketika ada proses yang tidak sesuai dengan standar bisa disampaikan melalui kanal pengaduan yang sekarang ini memang di kami gitu ya, secara nasional sudah ada SP4N lapor Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam sisi kerangka kolektif intelligence kita ingin nantinya memang pelibatan publik gitu ya, bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban harapannya Bapak Ibu sekalian, tapi benar-benar ikut dilibatkan dari fase pralayanan sampai dengan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Bapak Ibu sekalian. Nah, harapannya tentunya ketika proses ini bisa berjalan gitu Bapak Ibu sekalian, tentunya nantinya bisa adanya ya tadi Bapak Ibu sekalian continuous improvement yang dilakukan oleh unit atau organisasi penyelenggaranya dan harapannya nanti dari hal-hal yang masukan gitu yang interaksi langsung dengan publik nanti bisa menjawab akan kebutuhan dari pengguna layanan dalam hal ini nantinya pendekatannya bisa terjadi inovasi yang nantinya bisa dilakukan di tempatnya Bapak Ibu sekalian ketika merespon gitu ya dari masukan-masukan publik yang sudah ada gitu ya dalam hal ini dari beberapa tools yang tentunya memang sudah kami atau sudah dari sisi kebijakan sudah ada gitu Bapak Ibu sekalian dari sisi forum konsultasi publik, survei kepuasan masyarakat dan juga SP4N lapor gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini dari sisi angka tentunya memang kebijakan partisipasi dalam angka di tahun 2025 tentunya ini juga harapannya nanti akan semakin meningkat Bapak Ibu sekalian tapi kami mengharapkan tentunya ini tidak selesai hanya sebatas di angka gitu ya. Tentunya harapannya tentunya ada tindak lanjut karena yang paling penting tentunya memang tindak lanjut atas beberapa permasalahan gitu ya yang publik sampaikan dan nantinya bisa berdampak tentunya untuk perbaikan kualitas layanan yang ada di organisasi penyelenggara pelayanan publik Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau proses pelaksanaannya tentunya memang di tiga tools yang kami miliki atau di pendekatan tiga hal gitu ya, baik itu SKM gitu, keterlibatan di SKM kurang lebih memang berdasarkan pelaporan yang masuk ke kami tentunya yang hadir pada kesempatan kali ini kan teman-teman di organisasi dan kami juga cukup mengapresiasi apa yang Bapak Ibu sudah lakukan gitu ya sebagai koordinator untuk bisa mengkoordinir proses pelaporan yang atau proses pelaksanaan yang sudah dilakukan di masing-masing OP dan dikolektifkan di organisasi untuk dapat selanjutnya disampaikan ke kami di Kementerian PAN RB gitu ya. Nah, ini kurang lebih sudah hampir 11 jutaan gitu ya di tahun 2025 masyarakat yang sudah menyampaikan akan hasil dari atau menyampaikan survei puasannya gitu terkait dengan layanan yang sudah diselenggarakan di tempatnya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah dari sisi pengaduan tentunya ini juga masih angkanya masih sekitar 151.000 dan tentunya ini masih menjadi tantangan bagi kita bersama Bapak Ibu sekalian. Kita ingin nanti memang
ya jumlahnya bisa akan lebih dari itu gitu ya. Kalau secara potensi dari jumlah penduduk dan juga dari beberapa aspek yang lain tentunya memang ini bisa dioptimalkan ya Bapak Ibu sekalian karena tentunya dari sisi penyelesaian ini juga rata-ratanya sudah 4 hari dan dari sisi tindak lanjutnya juga sudah 84% pengaduan sudah diselesaikan Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir tentunya memang dari forum konsultasi publik yang tentunya pada kesempatan kali ini nanti kita akan diskusikan secara lebih mendalam gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Ini memang masih 465 IP yang melaksanakan. Ini tentunya berdasarkan hasil pelaporan atau proses pelaporan yang disampaikan ke kami gitu Bapak Ibu sekalian. Dan harapannya nanti memang kami sedang coba menyusun toolsnya gitu ya untuk pelaksanaan FKP secara online gitu ya. Apakah mungkin bisa di tahun ini atau di tahun berikutnya ini yang coba kami inisiasi Bapak Ibu sekalian supaya nanti memudahkan pelaksanaan di tempatnya Bapak Ibu sekalian dalam penyelenggaraan forum konsultasi publik gitu ya, di mana memang di beberapa kesempatan di proses pelaporan yang disampaikan ke kami tentunya ada beberapa hal yang menjadi hambatan yang seringkali disampaikan tentunya dari sisi proses penganggaran gitu ya, di mana kita memang di beberapa tahun terakhir juga ada efisiensi tentunya ini yang berdampak terkait dengan proses pelaksanaan forum konsultasi publik di tempatnya Bapak Ibu sekalian gitu ya, dan keterlibatannya di tahun lalu sudah hampir 1 juta masyarakat yang terlibat di dalam proses penyelenggaraan forum konsultasi publik gitu ya, dan kurang lebih ada sekitar 11.000 organisasi penyelenggara gitu ya. Nah ini juga secara persentase memang masih relatif kecil gitu ya. Kalau kami identifikasi dari unit yang ada di SKM online, ya kurang lebih OP yang ada di di di, di Indonesia gitu ya. Itu kan kurang lebih sekitar hampir 200.000 OP gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau masih 11.000 ya kurang lebih baru sekitar 5% gitu ya. Dan harapannya itu kan semakin lebih lebih ditingkatkan gitu ya dalam penyelenggaraan forum konsultasi publik di kemudian hari Bapak Ibu sekalian. Nah ini dari sisi FKP-nya sendiri tentunya memang secara regulasi masih di Permenpan 16 tahun 2017 nanti secara lebih detail, lebih teknis nanti akan disampaikan di materi nanti yang akan disampaikan oleh Mbak Ayu gitu ya terkait dengan penyelenggaraan forum konsultasi publik di mana nanti dari sisi ruang lingkup stakeholder nanti yang terlibat kurang lebih memang masih pendekatannya masih sama Bapak Ibu sekalian, tapi nanti ada beberapa hal yang mungkin disampaikan secara lebih detail gitu ya. Apakah nanti kalau tetap melibatkan seluruh seluruh stakeholder gitu atau hanya beberapa stakeholder terkait gitu ya. Ini nanti secara detailnya akan disampaikan di paparan teknis dalam rangka asistensi FKP untuk penyelenggaraan FKP di tahun 2025 ini Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi secara aturan sebetulnya kita masih di Permenpan 16 2017 dan belum ada aturan yang terbaru. Walaupun kami masih karena secara aturan memang sudah hampir 10 tahun gitu ya. Jadi kami sedang membuat proses kajian naskah urgensinya juga Bapak Ibu sekalian terkait dengan perubahan eh, metodologi atau mekanisme penyelenggaraan forum konsultasi publik gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi di tahun 2026 ini tentunya masih menggunakan pendekatan yang lama gitu ya. Nah, ini harapannya nanti dari arah kebijakan di tata kelola partisipasi melalui FKP tentunya bisa memperluas representasi dari keterlibatan publik gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ingin publik nanti bisa dilibatkan secara aktif di dalam proses penyelenggaraan pelayanan tadi Bapak Ibu sekalian, mulai dari perencanaan layanan, pelaksanaan layanan hingga evaluasi penyelenggaraan layanan gitu ya. Dan nantinya ini juga pendekatannya karena memang sekarang juga secara teknologi sudah dimungkinkan untuk penyelenggaraan bukan hanya secara luring gitu ya, tapi bisa secara online. Nantinya juga bisa dilakukan pendekatan secara daring juga Bapak Ibu sekalian. Nanti secara teknis nanti akan
sampaikan di sesi pemateri yang selanjutnya ya, nanti akan dibawakan oleh Mbak Ayu. Terus dari sisi deliver, kita ingin nantinya memang hasil dari rekomendasi ini nanti bisa berkualitas. Tadi Bapak Ibu sekalian penekanannya ini prosesnya bukan hanya sebatas formalitas gitu yang menggugurkan kewajiban. Harapannya proses ini bisa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Tentunya harapannya dampaknya juga bisa lebih nyata dirasakan dalam perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan di tempatnya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Dan nantinya memang diwujudkan dari rencana tindak lanjut yang harusnya memang dilakukan tindak lanjut yang sudah direncanakan gitu ya, beberapa perbaikan tentu dari sanalah nanti bisa terukur gitu ya hasil yang nantinya memang dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas layanan yang ada di tempatnya Bapak Ibu sekalian. Dan ini secara integrasi dalam kebijakan gitu ya harapannya nantinya memang mengintegrasikan rekomendasi ke standar pelayanan tentunya karena ini memang basisnya kita perlayanan gitu ya. Ini harapannya nanti dari sisi kebijakan ketika nanti memang dari hasil forum konsultasi publik itu untuk memperbaiki standar pelayanan, nantinya memang ini harus dilakukan gitu ya. Terus nantinya juga ya tadi kita mulai dari proses perencanaan dan kebijakan, ini juga harapannya sudah mulai dibiasakan gitu ya Bapak Ibu sekalian, karena yang sekarang ini kan memang pendefinisian forum konsultasi publik ini juga masih mungkin di Bapak Ibu sekalian juga masih agak membingungkan gitu ya mana yang bisa diklaim sebagai penyelenggaraan forum mana yang tidak dan nanti secara lebih teknis lebih detail nanti akan disampaikan juga gitu Bapak Ibu sekalian tapi harapannya tadi di mana nanti ada pelibatan partisipasi publik harapannya nanti bisa disinkronkan dari sisi untuk memperbaiki kualitas layanan dan juga dari sisi kebijakan gitu ya. Ketika nanti misalkan ada beberapa permasalahan yang seringkali muncul secara terus-menerus berulang itu kan nantinya bisa dilakukan dari sisi perbaikan dari sisi kebijakan ya Bapak Ibu sekalian. Dan ini harapan yang nanti bisa dilakukan dalam proses penyelenggaraan FKP, Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan nanti di kesempatan kali ini silakan nanti Bapak Ibu sekalian bisa menggali secara lebih mendalam gitu ya hal-hal apa saja yang nantinya perlu dipertanyakan gitu ya. Ketika nanti memang ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi, silakan pada kesempatan kali ini tentunya kita bisa membuka diskusi secara dua arah Bapak Ibu sekalian dan harapannya nantinya dari sisi kuantitas penyelenggaraan FKP bisa lebih ditingkatkan gitu ya dari angka yang seperti tadi disampaikan sekitar 400 sekian bisa lebih meningkat seluruh instansi dari sisi OP penyelenggaranya juga kuantitas harapannya ini juga bisa lebih dinaikkan kembali gitu ya dan tentunya dari sisi kualitasnya tadi Bapak Ibu sekalian kita ingin nanti ini sampai dengan mengintegrasikan di dalam satu kebijakan. Mungkin kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian sebagai yang kami sampaikan gitu ya yang disampaikan oleh Pak Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Publik yang disampaikan melalui kami Bapak Ibu sekalian dan mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar Bapak Ibu sekalian dan sesuai dengan yang kita harapkan secara bersama-sama tentunya dalam rangka untuk peningkatan kualitas layanan publik yang ada di tempatnya Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian, saya buka rangkaian acara pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya aturkan terima kasih sekali lagi, Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ros atas sambutannya. Selanjutnya, guna mendokumentasikan kegiatan pada hari ini, kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengikuti sesi foto bersama dan memohon untuk dapat mengaktifkan kamera. Di sini terdapat 9 layar. Kami mulai dari layar pertama.
layar kedua, layar ketiga, layar keempat, layar kelima, layar keenam, layar ketujuh, layar kedelapan, dan layar terakhir. Terima kasih Bapak Ibu, semoga dokumentasi ini menjadi bagian dan semangat bersama dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Sebelum memasuki acara inti, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa informasi yaitu terkait pengisian daftar hadir dan aturan sesi tanya jawab. Pengisian daftar hadir dapat Bapak Ibu lakukan dengan memilih jenis peserta eksternal dan tipe peserta-peserta pada tautan yang dikirimkan melalui kolom chat oleh panitia. Aturan sesi tanya jawab hanya akan kami buka melalui dua sesi, yaitu pertanyaan melalui kolom chat dan pertanyaan langsung. Untuk pertanyaan langsung, Bapak Ibu dapat raise hand ketika saya persilahkan untuk raise hand ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, mulailah kita memasuki acara inti, yaitu paparan kebijakan Forum Konsultasi Publik FKP yang akan disampaikan oleh Dian Ayu. Kepada Mbak Ayu, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Clarissa. Mohon izin, apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar Mbak Ayu? Oke, terima kasih Mbak atas konfirmasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Yang saya hormati Bapak Rosikin selaku Analis Kebijakan Madya, Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Publik, Bapak dan Ibu dari bagian organisasi maupun OPP yang berbahagia pada pagi hari ini. Mohon izin, perkenalkan saya Ayu. Pagi ini saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana kebijakan Forum Konsultasi Publik pada tahun 2026. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan share screen. Ya, apakah sudah terlihat? Ya, baik Bapak Ibu, pada hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana pelaksanaan forum konsultasi publik sesuai dengan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2017. Ya, saya mulai. Jadi Bapak Ibu, forum konsultasi publik ini adalah kegiatan dialog, diskusi, pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik. Adapun sebenarnya Bapak Ibu, ruang lingkup dari forum konsultasi publik sendiri itu antara lain, yaitu pertama penyusunan kebijakan pelayanan publik, kedua penyusunan standar pelayanan, ketiga pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, yang keempat pemberian penghargaan, kelima terkait dengan survei kepuasan masyarakat, keenam kebijakan lain terkait dengan pelayanan publik. Begitu Bapak Ibu. Jadi, FKP ini itu dilakukan untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan harapan publik sehingga meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik. Nah, Bapak Ibu, saya yakin selama ini sudah dilaksanakan forum konsultasi publik di tempat Bapak Ibu masing-masing. Jadi, Bapak Ibu, sebenarnya FKP ini tidak hanya dilakukan untuk penyusunan standar pelayanan saja, tetapi mulai dari penyusunan kebijakan pelayanan publik hingga evaluasi. Ataupun Bapak Ibu perlu untuk menyelesaikan berbagai bottlenecking terkait dengan permasalahan pelayanan publik itu bisa dilakukan forum konsultasi publik. Jika kita melihat highlight Peraturan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2017, Bapak Ibu, jadi sebenarnya forum konsultasi publik ini sendiri itu memang wajib dilaksanakan oleh seluruh organisasi penyelenggara pelayanan. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu di Permen Pan 16 tahun 2017 itu memang ditujukan untuk organisasi penyelenggara pelayanan publik Bapak Ibu. Jadi jika ditanya oleh OPP apakah wajib dilakukan, itu jawabannya adalah wajib.
Lalu yang kedua, yang penting adalah berita acara hasil forum konsultasi publik. Jadi, hasil penyelenggaraan forum konsultasi publik itu wajib dituangkan dalam bentuk berita acara sebagai janji perbaikan pelayanan publik. Selama ini, Bapak Ibu, hasil dari pengecekan kami, validasi kami terhadap pelaksanaan forum konsultasi publik, kami temukan ada beberapa bentuk forum konsultasi publik itu tidak ada berita acaranya. Sehingga dari kami, Kementerian Pan-RB, itu tidak menghitung sebagai forum konsultasi publik. Lalu yang ketiga terkait dengan pelaporan penyelenggaraan dan tindak lanjut forum konsultasi publik. Jadi laporan hasil penyelenggaraan dan tindak lanjut itu wajib disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak dan Ibu. Lalu, ini adalah tahapan forum konsultasi publik. Itu ada 3 tahapan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah pra-pelaksanaan, yang kedua pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Di pra-pelaksanaan, yang harus dilakukan adalah pertama adalah merumuskan konsep dari forum konsultasi publik itu sendiri. Bapak Ibu perlu untuk menentukan target dan sasaran FKP-nya siapa, lalu teknis pelaksanaan FKP-nya seperti apa, jumlah peserta FKP, dan tempat pelaksanaan disesuaikan dengan anggaran yang telah dialokasikan atau anggaran yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Metode pelaksanaan FKP juga disesuaikan dengan anggaran yang dialokasikan. Untuk FKP sendiri sebenarnya itu tidak hanya bisa dilakukan secara luring, tetapi Bapak Ibu juga bisa melaksanakan secara daring ataupun hybrid, Bapak dan Ibu. Lalu, yang kedua yang perlu dilakukan adalah yaitu memilih tema dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber FKP. Gitu Bapak Ibu. Jadi antara lain Bapak Ibu bisa mengecek bagaimana pengelolaan pengaduan atau kanal lainnya. Begitu Bapak Ibu ya, kira-kira apakah ada tema-tema atau isu-isu prioritas yang sekiranya masuk di pengaduan Bapak Ibu. Yang kedua adalah hasil survei kepuasan masyarakat. Jika kita melihat misalkan 3 terendah dari hasil survei kepuasan masyarakat itu apa, itu bisa ditindaklanjuti dengan forum konsultasi publik. Yang ketiga melalui media sosial. Yang keempat, hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa menjadikan satu data-data tersebut untuk dianalisis agar Bapak Ibu nanti menentukan tema yang paling tepat, kira-kira forum konsultasi publik yang dibutuhkan itu terkait isunya itu isu apa, begitu ya Bapak dan Ibu. Lalu, selanjutnya Bapak Ibu perlu memetakan pihak yang terlibat. Apakah pihak yang terlibat itu harus ke semuanya nih, gitu ya, Bapak dan Ibu terlibat dalam forum konsultasi publik. Nah, untuk pihak-pihak yang terlibat dalam forum konsultasi publik, sebenarnya Bapak dan Ibu, untuk standar pelayanan kami tetap dorong untuk keenam-enamnya itu terlibat dalam penyusunan standar pelayanan, begitu Bapak dan Ibu. Akan tetapi, untuk tema-tema lain, forum konsultasi publik, itu silahkan nanti Bapak Ibu untuk menyesuaikan tema yang dibahas, begitu ya Bapak Ibu, dengan stakeholder yang terlibat itu siapa saja yang sekiranya bisa membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan tema tersebut, begitu ya, atau permasalahan tersebut. Selanjutnya, Bapak Ibu di tahap pelaksanaan itu Bapak Ibu akan melakukan dialog partisipatif, begitu ya Bapak dan Ibu, di mana menyelaraskan harapan stakeholder dan kemampuan penyelenggara. Yang kedua, menyusun dan menandatangani berita acara. Begitu Bapak dan Ibu, template-nya sudah ada. Mendokumentasikan juga terkait dengan acara yang dilaksanakan. Karena nanti kami dari Kementerian Pan-RB akan melihat bagaimana forum konsultasi publik yang Bapak Ibu selenggarakan itu melalui salah satunya adalah laporan Bapak Ibu. Di dalamnya terdapat berbagai dokumentasi terkait dengan penyelenggaraan forum konsultasi publik. Yang kedua, pasca pelaksanaan FKP itu sendiri, yang pertama adalah Bapak Ibu perlu mempublikasikan secara luas hasil forum konsultasi publiknya apa. Jadi, Bapak Ibu setelah adanya kesepakatan, maka Bapak Ibu perlu mempublikasikan hasil forum konsultasi publiknya, menyampaikan FKP hasilnya kepada pimpinan juga, dan membuat laporan pelaksanaan forum konsultasi publik. Yang ketiga, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah melakukan tindak lanjut hasil forum konsultasi publik, yaitu Bapak Ibu perlu melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi perbaikan, di mana sesuai dengan berita acara, karena berita acara itu merupakan hasil kesepakatan, begitu ya Bapak dan Ibu. Lalu yang kedua, membuat laporan tindak lanjut hasil forum konsultasi publik.
mohon maaf Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Ya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu itu perlu melakukan pembuatan laporan dan mengirimkan laporan. Untuk Bapak Ibu yang berada di OPP, begitu ya, Organisasi Penyelenggara Pelayanan, nanti silahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan terlebih dahulu laporan penyelenggaraan forum konsultasi publik dan tindak lanjutnya kepada biro atau bagian organisasi untuk nanti dikompilasi oleh biro dan bagian organisasi. Setelah itu nanti akan disampaikan kepada Kementerian Pan-RB. Jadi meskipun nanti misalkan hanya satu begitu ya Bapak Ibu yang melaksanaan forum konsultasi publik, jadi Bapak Ibu dari biro atau bagian organisasi harus tetap melaksanakan kompilasi, membuat laporan kompilasi begitu Bapak Ibu, karena nantinya untuk pembinaan yang dilakukan oleh Bapak Ibu seperti apa itu kami akan lihat melalui laporan Bapak Ibu di biro atau bagian organisasi. Lalu nanti setelah biro atau bagian organisasi melakukan kompilasi terkait dengan laporan pelaksanaan dan tindak lanjut forum konsultasi publik, maka perlu menyampaikan laporannya kepada Kementerian Pan-RB. Nah, beberapa hal atau catatan penting begitu ya Bapak dan Ibu, kami temukan bahwa di tahun 2025 itu terdapat organisasi penyelenggara pelayanan itu melaksanakan tindak lanjut tahun 2024. Akan tetapi mungkin tidak melaksanakan forum konsultasi publik di tahun 2025. Nah, harapannya juga laporan tindak lanjutnya itu tetap disampaikan kepada Kementerian Pan-RB, begitu ya Bapak dan Ibu, hanya melampirkan laporan tindak lanjut hasil forum konsultasi publiknya saja. Jadi, harapannya Bapak Ibu untuk di tahun ini, maka yang perlu dilaporkan oleh Bapak Ibu adalah pertama, laporan pelaksanaan forum konsultasi publik di tahun 2026 dan juga laporan tindak lanjut forum konsultasi publik di tahun 2025. Begitu Bapak Ibu. Jadi kami tunggu sebelum 30 November tahun 2026. Untuk suratnya sendiri, nanti akan kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan bagaimana tata cara pelaporan begitu ya Bapak dan Ibu, laporan pelaksanaan dan tindak lanjut hasil forum konsultasi publik. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah beberapa pihak yang terlibat dalam forum konsultasi publik, yaitu pertama penyelenggara pelayanan, yaitu kita sendiri, yang kedua pengguna layanan, ketiga stakeholder pelayanan publik, yang empat ahli atau praktisi atau individu organisasi yang merepresentasikan keahlian yang berkaitan dengan layanan yang diberikan Bapak dan Ibu. Lalu ada juga organisasi masyarakat sipil dan media massa. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi sebagai catatan begitu ya, untuk tema FKP standar pelayanan itu diharapkan tetap dapat mengikutsertakan pada 6 pihak dalam forum konsultasi publik itu sendiri, begitu ya Bapak Ibu. Selain itu, Bapak Ibu, terkait dengan forum konsultasi publik yang masuk ke dalam indikator PKP 3 existing, begitu ya Bapak dan Ibu, sebagai catatan itu merupakan forum konsultasi publik terkait dengan standar pelayanan Bapak dan Ibu. Nah, untuk itu juga masih terdapat pertanyaan terkait dengan berapa pihak yang terlibat dalam forum konsultasi publiknya. Akan tetapi, Bapak Ibu, kami juga membuka kesempatan Bapak Ibu untuk melaksanakan forum konsultasi publik dengan tema-tema lainnya. Misalkan MONEF, begitu ya Bapak dan Ibu, penyelenggaraan pelayanan, lalu bagaimana perencanaan terkait dengan pelayanan publiknya, maupun hal-hal lain, begitu Bapak Ibu. Untuk stakeholder yang terlibat, itu kami akan serahkan kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu melakukan pemetaan sebelum melaksanakan forum konsultasi publik. Kira-kira siapa saja yang sekiranya bisa membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan atau memberikan masukan-masukan terkait dengan tema yang Bapak Ibu angkat, begitu Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, ini adalah bentuk forum konsultasi publik sesuai dengan Permenpan 16 tahun 2017. Jadi ada beberapa bentuk forum konsultasi publik. Yang pertama adalah rapat bersama, itu biasanya dalam bentuk pertemuan formal antara kita penyelenggara pelayanan publik dengan publik. Lalu
kedua itu focus group discussion. Jadi pertemuan semi-formal antara penyelenggara pelayanan publik dengan publik yang mengarah pada metodenya itu diskusi, Bapak Ibu. Jadi metodenya dua arah, di mana mengundang pakar sesuai tema yang dibahas. Lalu ada juga bentuknya public hearing, yaitu bentuk pengumpulan ide, gagasan, opini dari semua lapisan publik melalui metode atau media tertentu terhadap kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik. Lalu ada juga lokakarya atau academic workshop, merupakan pertemuan formal antara penyelenggara pelayanan publik dan publik yang ahli dalam permasalahan yang akan didiskusikan. Nah, selain itu juga ada terkait dengan musrenbang, Bapak Ibu, di mana adanya pertemuan antar pelaku pembangunan, pemerintah, dunia usaha, masyarakat, gitu ya, Bapak dan Ibu, dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional atau daerah yang akan dilaksanakan dalam bentuk program kerja, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, saya yakin bahwa di tempat Bapak dan Ibu masing-masing, di wilayah Bapak dan Ibu, itu sudah dilaksanakan forum konsultasi publik. Nah, pertanyaannya adalah, sebenarnya kalau seumpama memang tidak menggunakan nama forum konsultasi publik, apakah bisa, Mbak? Gitu ya. Jadi, tetap bisa. Silahkan. Forum konsultasi publik itu ada dua syarat Bapak dan Ibu. Yang pertama, terjadinya partisipatif aktif gitu ya, dialog partisipatif secara dua arah begitu ya Bapak dan Ibu, antara minimal penyelenggara pelayanan dengan pengguna layanan. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi namanya itu tidak harus forum konsultasi publik. Jadi apapun namanya, ketika terdapat misalkan adanya partisipasi dua arah begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak hanya Bapak dan Ibu yang menyampaikan paparan atau misalkan sosialisasi dan lain sebagainya, begitu ya, informasi kepada pengguna layanan maupun stakeholder terkait, tetapi juga Bapak Ibu mendapatkan masukan, begitu Bapak dan Ibu. Lalu, yang kedua harus ada berita acara Bapak dan Ibu, sehingga apapun namanya terkait dengan forum konsultasi publiknya, nanti silahkan Bapak Ibu untuk klaim forum konsultasi publiknya. Jika memang nama kegiatannya itu bukan forum konsultasi publik, maka harapannya nanti pada laporan, gitu ya Bapak Ibu, silahkan menuliskan atasnya adalah laporan forum konsultasi publik, di bawahnya nama kegiatannya apa, begitu Bapak dan Ibu. Jadi, kembali lagi saya sampaikan bahwa forum konsultasi publik ini tidak hanya namanya itu ada nomenklatur forum konsultasi publiknya. Jika memang terdapat kegiatan serupa berupa rapat, FGD, public hearing, lokakarya, musrenbang, begitu ya Bapak dan Ibu, akan tetapi namanya bukan forum konsultasi publik, tapi adanya dialog dua arah dan juga Bapak Ibu perlu membuat berita acara, maka silahkan untuk dimasukkan atau dilaporkan sebagai forum konsultasi publik, begitu Bapak dan Ibu. Lalu Bapak dan Ibu, ini adalah format berita acara Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama itu Bapak dan Ibu wajib untuk membuat berita acara, karena di Permen 416 tahun 2017 sudah ada klausul bahwa dalam forum konsultasi publik itu wajib membuat berita acara sebagai bentuk janji perbaikan dari pelayanan publik. Begitu Bapak dan Ibu. Dan kami melihat ada beberapa forum konsultasi publik itu yang tidak terdapat berita acaranya, sehingga Bapak dan Ibu kemarin kami melakukan validasi di Kementerian PAR-RB begitu ya, untuk forum konsultasi publik yang sekiranya tidak ada berita acara atau tidak merepresentasikan forum konsultasi publik, itu kami tidak hitung Bapak dan Ibu. Yang kedua, isi berita acara kami temukan bahwa banyak sekali yang dalam bentuk notulensi. Nah, seharusnya Bapak Ibu isi berita acara itu sendiri itu adalah identifikasi masalah, begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi tadi kita kan sebelum pelaksanaan FKP, kita harus menentukan tema. Nah, harapannya ketika kita menentukan tema tersebut, maka kita itu sudah bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dari tema tersebut. Sehingga harapannya nanti kalau bisa, begitu ya Bapak Ibu, selain Bapak Ibu untuk mencari tahu masalah di saat forum, tapi Bapak Ibu juga harapannya bisa lebih terarah gitu ya Bapak dan Ibu pelaksanaan forum konsultasinya, maka Bapak Ibu harus mengetahui terlebih dahulu apa nih masalahnya yang akan dibahas begitu. Karena yang kami temukan bahwa Bapak dan Ibu
itu seringkali informasinya forum konsultasi publik yang ada atau penyelenggaraannya itu tidak fokus terhadap pelaksanaan atau penyampaian masalah-masalah tertentu. Harapannya dengan Bapak Ibu bisa mengetahui masalah apa dan fokus apa yang ingin Bapak Ibu selesaikan, maka harapannya forum konsultasi publik bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Nah, di dalam berita acara sendiri itu selain ada identifikasi masalah, begitu ya Bapak dan Ibu, terdapat usulan rekomendasi perbaikan itu merupakan adalah tindak lanjut penyelesaian masalah itu sendiri. Begitu Bapak Ibu, dan jangka waktu penyelesaian yang diisi oleh Bapak Ibu sebagai jangka waktu yang dibutuhkan untuk merealisasikan rekomendasi perbaikan itu dihitung dari dilaksanakannya forum konsultasi publik itu sendiri. Lalu, Bapak dan Ibu yang perlu dilakukan kemudian adalah melakukan penandatanganan berita acara, Bapak Ibu. Jadi, berita acara ini itu ditandatangani oleh perwakilan peserta dalam forum konsultasi publik, begitu. Jadi, jika ada stakeholder terkait gitu, LSM maupun masyarakat, silahkan nanti Bapak Ibu perwakilannya saja itu diminta perkenannya untuk menandatangani berita acara karena berita acara ini merupakan janji perbaikan kita dan masyarakat itu bisa mengecek apakah sebenarnya rekomendasi perbaikannya ini sudah dilaksanakan atau belum. Lalu, Bapak Ibu, berita acara ini juga perlu ditandatangani oleh Ketua Penyelenggara Pelayanan, begitu Bapak dan Ibu, atau Ketua Forum Konsultasi Publiknya, dan pimpinan instansi pemerintah. Jadi, misalkan dinas tertentu gitu ya, Bapak dan Ibu, melaksanakan forum konsultasi publiknya, jadi nanti akan ada dua yang menandatangani berita acara tersebut, yaitu Ketua Penyelenggaranya dan juga kepala dinasnya, begitu Bapak dan Ibu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah format tindak lanjut forum konsultasi publik. Kami juga sudah menyertakan template-nya, begitu ya Bapak dan Ibu. Dan jadi nanti ini karena ini biru-biru, silakan Bapak Ibu klik saja, nanti akan muncul gitu ya Bapak dan Ibu template untuk tindak lanjut forum konsultasi publiknya. Nah, Bapak Ibu yang perlu diisi dalam tindak lanjut forum konsultasi publiknya yaitu yang pertama, bentuk tindak lanjutnya itu apa? Jadi bentuk tindak lanjutnya ini berisikan kegiatan tindak lanjut yang dilakukan itu judulnya apa, gitu Bapak Ibu. Lalu yang kedua, waktu pelaksanaannya kapan? Jadi Bapak Ibu perlu untuk menuliskan waktu pelaksanaan tindak lanjutnya itu kapan. Lalu penjelasan rencana aksi atau keterangan itu juga berisikan uraian singkat tindak lanjut yang dilakukan, gitu Bapak Ibu. Jadi untuk bentuk tindak lanjut nanti bentuknya apa, tindak lanjutnya atau nama kegiatannya, waktunya kapan, dan penjelasan singkat. Nah, Bapak Ibu, untuk kami mengetahui apakah hal tersebut juga sudah memang ditindaklanjuti, maka Bapak Ibu juga perlu menambahkan bukti dukung berupa foto pelaksanaan tindak lanjut atau jika memang bentuk tindak lanjutnya itu bukan rapat bersama, begitu ya Bapak dan Ibu, maka Bapak Ibu juga bisa melampirkan misalkan dalam bentuk surat dan lain sebagainya, begitu Bapak dan Ibu. Jadi kami tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu menindaklanjuti hasil forum konsultasi publik itu juga dalam bentuk rapat atau kegiatan, begitu ya Bapak dan Ibu. Dan kami untuk tindak lanjutnya sendiri, begitu ya Bapak dan Ibu, kami membuka kesempatan Bapak Ibu juga untuk menentukan tindak lanjutnya dalam bentuk progres-progres kecil atau kegiatan-kegiatan kecil yang sekiranya Bapak Ibu itu juga harus affordable atau harus bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Karena ini merupakan tindak lanjutnya itu merupakan hasil kesepakatan, begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi memang hasil kesepakatan itu harapannya tindak lanjutnya itu memang benar-benar bisa untuk ditindaklanjuti oleh Bapak dan Ibu. Lalu Bapak dan Ibu ini sudah disampaikan oleh Pak Rosikin dan saya sampaikan kembali beberapa highlight-nya begitu ya Bapak Ibu agar nanti forum konsultasi publik Bapak Ibu itu bisa berjalan dengan baik dan tidak formalitas karena kami temukan ada beberapa instansi pemerintah yang masih menyelenggarakan forum konsultasi publik itu secara formalitas, maka Bapak Ibu yang perlu dilakukan adalah yang pertama memperluas representasi keterlibatan publik.
Jadi Bapak Ibu silahkan melibatkan pengguna layanan dan kelompok rentan secara aktif begitu. Nah, contohnya di Kementerian Pan-RB sendiri kemarin tahun 2024 itu kami rencananya akan mengembangkan lapor agar ramah disabilitas begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi kami ikut sertakan teman-teman dari penyandang disabilitas itu sendiri untuk memberikan masukan ke kami apakah sebenarnya yang dibutuhkan atau desain dari lapor itu sendiri agar mereka itu bisa membaca begitu Bapak dan Ibu lapor ini atau menggunakan lapor begitu ya Bapak dan Ibu. Lalu pastikan representasi pemangku kepentingan utama yang dipilih sesuai tema karena memang tadi telah diinformasikan bahwa Bapak Ibu harus menentukan nih temanya apa. Lalu Bapak Ibu perlu untuk melakukan pengecekan begitu ya Bapak dan Ibu kira-kira siapa saja stakeholder yang Bapak Ibu butuhkan untuk menyelesaikan masalah atau memberikan masukan-masukan terkait dengan tema terkait Bapak dan Ibu. Jadi silakan nanti Bapak Ibu memetakan siapa saja penyelenggara siapa saja stakeholder yang Bapak Ibu perlu undang. Lalu buka akses forum secara transparan dan terbuka, begitu Bapak dan Ibu. Harapannya nanti sebelum adanya forum konsultasi publik itu sendiri, Bapak Ibu sudah memetakan misalkan stakeholdernya siapa, kira-kira dibuat KAK-nya, begitu ya Bapak dan Ibu KAK-nya, kira-kira dengan stakeholder ini ketika diundang harapannya itu memberikan masukan terkait dengan apa begitu Bapak Ibu. Nah, hal ini juga akan mengefektifkan begitu Bapak dan Ibu mengefektifkan pelaksanaan forum konsultasi publik. Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu dikarenakan adanya efisiensi anggaran juga kami tidak hanya membuka forum konsultasi publik itu melalui offline saja atau luring saja, tetapi Bapak Ibu kami persilahkan untuk membuka forum konsultasi publik melalui daring juga ataupun hybrid Bapak dan Ibu. Lalu untuk menghasilkan rekomendasi yang berkualitas, maka Bapak Ibu perlu untuk menetapkan agenda atau tema, begitu ya Bapak Ibu, didasarkan oleh data. Kembali lagi, data-datanya bisa diambil dari misalkan lapor, kanal pengaduan, media sosial, maupun hasil penyelenggaraan pelayanan publik, evaluasi, begitu ya Bapak dan Ibu, maupun hasil dari survei kepuasan masyarakat. Jika Bapak dan Ibu misalkan mendapatkan masukan-masukan, begitu ya Bapak dan Ibu terkait dengan bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik, atau Bapak dan Ibu sekiranya mendapatkan tantangan, kendala dalam penyelenggaraan pelayanan publik, adanya bottleneck, gitu, Bapak Ibu juga bisa untuk melaksanakan forum konsultasi publik. Perlunya adanya fasilitasi dialog yang terstruktur dan fokus solusi, begitu Bapak Ibu. Untuk itu maka kembali lagi harapannya Bapak Ibu dengan menentukan tema, Bapak Ibu bisa mengetahui kira-kira apa saja yang akan dibahas dalam forum konsultasi publik itu sendiri. Dokumentasikan rekomendasi secara jelas dan tetapkan tindak lanjut yang terukur. Lalu Bapak Ibu perlu juga Bapak Ibu mengintegrasikan ke dalam kebijakan di mana hasil dari forum konsultasi publik itu juga bisa digunakan untuk rekomendasi dari penyusunan standar pelayanan, begitu ya Bapak dan Ibu. Lalu masukkan hasil FKP ke perencanaan dan kebijakan Bapak dan Ibu agar nanti tindak lanjutnya juga itu terukur dan terarah, begitu ya Bapak dan Ibu. Lalu tetapkan penanggung jawab tindak lanjut dan pantau implementasi dan laporan progresnya. Nah, ini adalah format laporan forum konsultasi publik, Bapak dan Ibu. Jadi untuk organisasi penyelenggara, nanti ada pendahuluan, metode pelaksanaan, hasil pelaksanaan FKP, penutup, dan lampiran. Ada latar belakangnya, tujuan pelaksanaan FKP, dan lain sebagainya. Begitu ya Bapak Ibu. Nanti untuk format laporannya sendiri, Bapak Ibu bisa unduh, begitu Bapak dan Ibu. Dan juga untuk organisasi atau unit, bagian organisasi, biro organisasi, atau unit PJ pelayanan publik begitu ya Bapak dan Ibu juga perlu untuk menyusun laporan forum konsultasi publik. Untuk template-nya sendiri nanti sudah ada sehingga Bapak Ibu perlu untuk mendownloadnya saja. Lalu ini Bapak Ibu forum konsultasi publik itu masuk ke dalam indikator evaluasi. Yang pertama adalah terkait dengan pemantauan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
pada instrumen existing itu akan ditanyakan apakah sudah melaksanakan forum konsultasi publik terkait dengan standar pelayanan. Jadi Bapak Ibu ketika nanti menyusun standar pelayanan apakah sudah melaksanakan forum konsultasi publiknya dan jumlah perwakilan stakeholder. Nah, untuk nanti adanya instrumen baru, kami tidak lagi menanyakan jumlah perwakilan stakeholder, tapi kami ubah menjadi apakah forum konsultasi publiknya itu sudah ditindaklanjuti oleh Bapak dan Ibu. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, untuk selain itu, terdapat juga monitoring, controlling, surveillance for prevention atau MCSP yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, begitu ya, di 4 lingkup Bapak dan Ibu, pendidikan, perizinan, kesehatan, dan juga adminduk, begitu ya, Bapak dan Ibu, akan dilihat apakah masing-masing sektor itu sudah melaksanakan forum konsultasi publik atau belum. Yang kedua, apakah nanti forum konsultasi publiknya itu sudah ditindaklanjuti atau belum. Biasanya untuk MCSP ini sendiri, KPK itu berkoordinasi dengan inspektorat. Dikarenakan Bapak Ibu di Biro Organisasi atau bagian organisasi itu merupakan ujung tombak pembina gitu ya pelayanan publik, maka Bapak Ibu silahkan nanti juga bisa sampaikan data-data pelaksanaan FKP gitu Bapak Ibu terkait dengan 4 sektor, yaitu yang pertama saya ulangi yaitu Adminduk, yang kedua pendidikan, kesehatan, dan juga perizinan Bapak dan Ibu. Nanti akan masuk juga ke dalam evaluasinya KPK di MCSP KPK, begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, sebenarnya secara tidak langsung karena FKP ini masuk ke dalam PIKP 3, begitu ya Bapak dan Ibu, maka nilai FKP ini juga akan berpengaruh kepada nilai evaluasi reformasi birokrasi karena bagian dari PIKP 3 itu sendiri Bapak dan Ibu, begitu. Lalu selanjutnya, Bapak dan Ibu, ini adalah timeline Bapak dan Ibu Forum Konsultasi Publik di tahun 2026. Jadi silakan Bapak Ibu untuk melaksanakan forum konsultasi publiknya. Nanti kita di bulan Maret sampai Mei, kami akan melakukan pendampingan, pelaksanaan dan tindak lanjut forum konsultasi publik. Di bulan Juni, kami rencananya akan melakukan pengumpulan data awal pelaksanaan forum konsultasi publik tahun 2026 dan tindak lanjut forum konsultasi publik tahun 2025. Bagi Bapak Ibu yang instansinya itu sudah ada OPP-nya yang melaksanakan forum konsultasi publik, maka silahkan nanti Bapak Ibu untuk menyampaikan kepada kami, begitu ya Bapak Ibu, untuk data awal pelaksanaan forum konsultasi publik dan tindak lanjutnya. Nah, Juni ke Juli, nanti kami akan menyampaikan surat kewajiban pelaksanaan forum dan tindak lanjut forum konsultasi publik serta pemetaan lokus monitoring dan evaluasi. Gitu Bapak Ibu. Lalu nanti Juli November kami akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan FKP serta nanti kami rencananya akan memvalidasi pelaksanaan tindak lanjut forum konsultasi publiknya. Bapak Ibu. Lalu di bulan November, 30 November, nanti batas pengumpulan laporan FKP oleh biro atau bagian organisasi atau unit mengampu pelayanan publik, sehingga harapannya Bapak Ibu, organisasi penyelenggara pelayanan atau dinas OPD, begitu ya Bapak dan Ibu, dapat menyampaikan kepada organisasi, biro atau bagian organisasi sebelum 30 November tahun berjalan. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu di biro atau bagian organisasi silahkan mendeadline organisasi penyelenggara pelayanan publiknya itu melaksanakan forum konsultasi publik sebelum 30 November agar nanti Bapak Ibu bisa mengkompilasinya terlebih dahulu dan tanggal 30 November maksimal begitu ya Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada Kementerian Pan-RB. Lalu setelah Bapak Ibu menyampaikan kepada kami akan melakukan validasi awal laporan implementasi kebijakan forum konsultasi publiknya, begitu Bapak dan Ibu. Selanjutnya, ini adalah catatan pelaksanaan FKP di tahun 2025, gitu ya. Untuk yang pertama terkait dengan pelaksanaan dan ruang lingkup FKP, jadi Bapak Ibu perlu untuk melaksanakan FKP pada seluruh organisasi penyelenggara pelayanan. Dengan temanya, Bapak Ibu itu tidak terbatas pada pembuatan standar pelayanan. Jadi, Bapak Ibu bisa melakukan forum konsultasi publik mulai dari penyusunan kebijakan pelayanan publik. Jadi Bapak Ibu misalkan
membutuhkan masukan untuk menyusun musrenbang biasanya begitu ya Bapak dan Ibu, itu bisa melakukan forum konsultasi publik. Akan tetapi harapannya yang disampaikan ke kami itu tidak hanya musrenbang saja Bapak Ibu. Kami temukan bahwa kemarin di Puskesmas juga itu juga ada lokakarya mini. Jadi Puskesmas melaksanakan MONEF terkait dengan penyelenggaraan pelayanan begitu maupun pencapaian target-target nasional misalkan stunting gitu Bapak dan Ibu, kemarin kami ditemukan di beberapa daerah itu melaksanakan lokakarya begitu selama 3 bulanan di Puskesmas gitu ya, itu juga bisa dimasukkan ke dalam forum konsultasi publiknya. Jika memang kembali lagi tadi nama dari forum konsultasi publik yang dilaksanakan itu bukan forum konsultasi publik, maka kami perbolehkan begitu. Akan tetapi disilahkan dituliskan pada laporannya, dituliskan laporan forum konsultasi publik, namanya di bawahnya apa kegiatannya, begitu ya Bapak Ibu. Dan kembali lagi saya informasikan forum konsultasi publik tidak hanya namanya forum konsultasi publik, akan tetapi nanti Bapak Ibu perlu mengecek apakah forum tersebut atau kegiatan tersebut itu harusnya adalah adanya dialog partisipatif gitu ya Bapak dan Ibu, adalah antara penyelenggara pelayanan dengan publik dan juga adanya berita acara. Lalu yang kedua sebagai catatan adalah kelengkapan lampiran dalam laporan FKP. Jadi laporan FKP itu harus memuat berita acara, undangan, daftar hadir, dokumentasi pelaksanaan forum konsultasi publik, karena nanti kami akan melihat Bapak dan Ibu mengecek bagaimana sih pelaksanaan forum konsultasi publiknya, bagaimana sebenarnya masalah apa sebenarnya yang muncul di dalam forum konsultasi publiknya untuk kami angkat juga di level nasional begitu ya Bapak dan Ibu, itu melalui berita acara, dokumentasi-dokumentasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu, karena kami juga sering untuk mengambil masukan-masukan juga untuk mengecek masalah-masalah yang terjadi dalam pelayanan publik itu dari berita acara Bapak Ibu yang disampaikan kepada kami gitu ya. Lalu substansi berita acaranya kembali lagi di dalam berita acara itu bukan berupa notulensi Bapak Ibu, tapi hasil kesepakatan dalam forumnya. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti berita acara itu tidak terlalu panjang begitu ya Bapak dan Ibu, karena hanya berisikan hasil-hasil kesepakatan dalam forum begitu Bapak dan Ibu, dan baiknya memuat identifikasi masalah, usulan rekomendasi perbaikan dan jangka waktu penyelesaian. Lalu selanjutnya untuk tindak lanjut hasil FKP-nya, silahkan nanti hasil FKP dituangkan dalam berita acara perlu untuk ditindaklanjuti oleh organisasi penyelenggara pelayanan publik. Laporan tindak lanjutnya itu perlu disampaikan kepada Kementerian Pan-RB. Jika memang di tahun berjalan OPP tidak melaksanakan forum konsultasi publik, begitu ya Bapak dan Ibu, maka silahkan untuk menyampaikan laporan tindak lanjutnya saja, begitu. Tapi harapannya dari kami tetap mendorong untuk keseluruhan organisasi penyelenggara pelayanan itu tetap melaksanakan forum konsultasi publik. Lalu kompilasi laporan FKP, jadi bagian organisasi, biro organisasi perlu melakukan kompilasi laporan OPP yang dapat digunakan basis data untuk melakukan pembinaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan forum konsultasi publik. Lalu memastikan, mohon izin Bapak Ibu, jam 10 ada core values, saya jeda terlebih dahulu sebentar. Ya, mohon izin Bapak dan Ibu, saya akan melanjutkan. Lalu Bapak dan Ibu, kami temukan di dalam kompilasi laporan forum konsultasi publik itu kami ketika ingin validasi itu tidak bisa membuka
laporan FKP OPP Bapak Ibu begitu. Jadi harapannya sebelum disampaikan kepada Kementerian Pan-RB, nanti silakan Bapak Ibu untuk mengecek kembali apakah laporan OPP-nya itu dapat diakses oleh kami. Karena kami nanti akan mengecek juga laporan FKP OPP, begitu Bapak dan Ibu. Nah, untuk laporan hasil evaluasi forum konsultasi publiknya itu sebenarnya sudah ada Bapak dan Ibu. Nantinya kami akan sampaikan laporan hasil evaluasi forum konsultasi publiknya itu bersamaan dengan laporan hasil evaluasi lainnya di pelayanan publik. Jadi ketika nanti Bapak Ibu mendapatkan satu surat laporan hasil evaluasi pelayanan publik itu sudah ada LHE PEKP 3-nya, lalu ada FKP, SKM, MPP dan lain sebagainya. Jadi kami jadikan satu arahan Pak Deputi kemarin dijadikan satu, maka nanti Bapak Ibu akan mendapatkan keseluruhannya di pelayanan publik hasil evaluasinya, begitu ya, Bapak dan Ibu. Lalu, Bapak dan Ibu, di tahun 2026 ini kami dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu akan berfokus kepada beberapa program prioritas sesuai dengan reformasi birokrasi tematik, Bapak dan Ibu. Di dalam RB tematik sendiri itu ada beberapa tema Bapak dan Ibu, yaitu pertama pengentasan kemiskinan, yang kedua terkait dengan peningkatan investasi, yang ketiga mendorong hilirisasi, yang keempat mendukung ketahanan pangan nasional, Bapak dan Ibu, yang kelima mendorong peningkatan kualitas akses layanan kesehatan, dan keenam mendorong peningkatan akses kualitas dan mutu layanan pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu, kami dari Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Publik itu akan lebih melihat begitu untuk tahun ini terkait dengan kualitas dan layanan akses layanan kesehatan. Begitu Bapak dan Ibu. Untuk itu Bapak dan Ibu kami mohon kerjasama Bapak Ibu untuk mendorong program prioritas ini berkaitan dengan RB tematik ini, maka kami wajibkan pelaksanaan FKP dalam sektor kesehatan, baik itu ada di Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan juga sektor-sektor pendorong layanan kesehatan atau yang berkaitan dengan tema-tema stunting dan lain sebagainya, begitu CKG gitu ya, Bapak dan Ibu, itu harapannya wajib disampaikan kepada Kementerian Pan-RB. Untuk kami olah, Bapak dan Ibu, permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya gitu ya, sebagai dasar masukan terhadap peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi nantinya hasil forum konsultasi Bapak Ibu pada sektor kesehatan di Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan sektor-sektor pendukung kesehatan lainnya, itu kami nanti akan olah datanya untuk kami masukkan ke dalam pemberian rekomendasi begitu ya Bapak Ibu untuk pelaksanaan atau peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan. Jadi mohon bantuan dan kerjasama Bapak Ibu nanti untuk khusus layanan kesehatan kami wajibkan untuk disampaikan kepada Kementerian Pan-RB. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, mungkin seperti itu Bapak dan Ibu terkait dengan penjelasan pelaksanaan forum konsultasi publiknya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mbak Clarissa sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ayu atas paparannya. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, masukan, maupun tanggapan, kami persilakan. Ini Oke. Baik, Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab sesi pertama yaitu pertanyaan langsung. Kita buka untuk 3 pertanyaan pertama. Pertama adalah Kabupaten Goa, kedua Bagor Touna, ketiga Bagor Setda Kabupaten mana itu? Lembata. Lembata.
Baik, kami persilakan untuk penanya pertama, yaitu Kabupaten Goa. Izin Bu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mungkin ada beberapa saran juga terkait dengan pelaksanaan forum konsultasi publik. Kami dari Kabupaten Goa tahun 2025 sudah mengirim laporan FKP dengan jumlah unit kerja ada 8 yang melaksanakan forum konsultasi publik. Ada beberapa puskesmas dan badan serta dinas, hanya 8. Sebelumnya kami sudah kirim surat edaran melalui Bapak Sekretaris Daerah untuk disampaikan ke seluruh OPP. Namun yang mengumpul hanya 8, itu pun kami sudah cukup maksimal untuk meminta menyampaikan bagaimana teknik pelaksanaan FKP. Mungkin saran dari kami, apakah tidak memungkinkan FKP nantinya dikonversi dalam nilai indeks partisipasi publik dalam pelayanan. Ini kan untuk mendorong kami agar pelaksanaan FKP itu bisa maksimal, meskipun memang pada dasarnya kami tahu bahwa itu menjadi kewajiban OPP baik dalam perencanaan pelayanan sampai dengan evaluasi. Kalau terkait PEKP 3 itu kan hanya 2 atau 3 sampel. Iya, jadi kita seakan-akan hanya mempersiapkan 2 atau 3 sampel yang akan dievaluasi oleh Kemenpan RB. Seperti itu, sehingga lainnya mereka tidak merasa punya kewajiban untuk melaksanakan FKP. Nah, sehingga itu menjadi saran pelaksanaan FKP dikonversi menjadi indeks partisipasi, meskipun juga ada di MCV KPK, tetapi hanya OPD tertentu saja seperti Capil, Kesehatan, PTSP, dan lain sebagainya, tidak menyentuh seluruh OPP yang ada di wilayah kami. Kami tentu berkomitmen agar pelaksanaan atau penyelenggaraan pelayanan publik itu berbasis partisipasi masyarakat, sehingga terkait dengan masalah atau isu-isu di penyelenggaraan pelayanan itu bisa disampaikan oleh publik dan kemudian bisa ditindaklanjuti. Yang kedua, di laporan FKP itu kan hanya pengguna layanan ya. Kalau saya pribadi mungkin bisa dipertegas khusus untuk kelompok rentan. Tadi kan sudah disinggung juga bahwa memang kewajiban untuk menghadirkan kelompok rentan dalam pengguna layanan itu. Karena kan di setiap kebijakan pelayanan publik itu pasti ada eh, kebutuhan dari kelompok rentan juga. Saya sudah mengikuti beberapa FKP, namun kelompok rentan itu hampir tidak pernah dihadirkan, apalagi bersentuhan dengan pelayanan publik, gitu kan? Sehingga kalau ada masalah seperti kemarin di MPP ada lansia yang meninggal di parkiran, saya kira memang itu perlu menjadi perhatian agar semua eh, pengguna layanan khususnya kelompok rentan menjadi kewajiban penyelenggara untuk mengikut sertakan. Ya, karena bisa sangat bisa bahwa kebutuhan kita orang-orang normal dengan teman-teman kelompok rentan tentu berbeda. Yang ketiga, terkait dengan penamaan FKP tadi, tidak meski menggunakan nama FKP, tentu kami menyambut baik ini karena di Puskesmas sudah dilaksanakan Linsek, Lokmin juga, dan insya Allah mungkin sisa menuangkan hasil Linsek dan Lokmin itu ke dalam template laporan yang sudah disediakan oleh Kementerian Pan RB. Seperti itu. Selama ini kan mungkin sangat berbeda apa yang dihasilkan dari Lokmin, kemudian Linsek pelaporannya hanya sekedar notulen. Nanti insya Allah akan kami tuangkan ke dalam laporan FKP. Nah, terkait dengan unsur-unsur pelayanan, unsur-unsur peserta terkait 6 unsur itu kami memang ada sedikit keterbatasan untuk menghadirkan semua unsur, namun Kemenpan RB sudah menyampaikan bahwa FKP tetap bisa berjalan meskipun ke-6 unsur itu tidak lengkap. Tapi kami selalu berusaha untuk menghadirkan akademisi, kemudian teman-teman media, saya kira itu saja. Ini mungkin beberapa masukan dan insya Allah di tahun ini kami akan
perbanyak lagi OPP yang akan nantinya melaksanakan FKP. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Ayu, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak dari Kabupaten Goa. Salam kenal, Pak. Terima kasih banyak karena sudah memberikan banyak masukan kepada kami, gitu ya. Eh, Pada kalanya sebenarnya kami itu juga sempat untuk mencoba apakah partisipasi-partisipasi masyarakat itu bisa dikonversi dalam indeks partisipasi, baik itu dalam forum konsultasi publik, survei kepuasan masyarakat maupun lapor, gitu ya, Bapak. Akan tetapi ini perlu dilakukan studi yang lebih lanjut, begitu, Bapak. Dan kemarin kami sebenarnya untuk indeks partisipasi sendiri sempat kami pernah koordinasikan atau meminta pendapat dari teman-teman akademisi yang ada di Korea Selatan gitu. Karena kami merasa di Korea Selatan itu partisipasinya sudah baik begitu Bapak dan Ibu. Jadi mungkin ini sejalan juga, nanti kami akan sampaikan kepada pimpinan juga begitu ya Bapak dan Ibu. Sebenarnya Bapak dan Ibu untuk pelaksanaan forum konsultasi ini publik ini sendiri itu kan juga berkaitan dengan PKP 3 gitu ya Bapak dan Ibu. Dan sekarang itu PKP 3 itu tidak hanya dilakukan dalam lingkup nasional atau hanya di beberapa OPP saja, akan tetapi kami juga dari Kementerian Pan-RB itu mewajibkan kepada kalau tahun kemarin PKP 3 Mandiri begitu ya Bapak dan Ibu itu 25% dari total keseluruhan OPP. Harapannya nanti Bapak dan Ibu tidak hanya ke dua atau ke lokus evaluasi saja secara nasional, akan tetapi perlu untuk menyiapkan kepada keseluruhan OPP, begitu Bapak dan Ibu, karena adanya PKP 3 secara mandiri, begitu ya Bapak dan Ibu. Lalu selanjutnya untuk FKP yang mengikut sertakan kelompok rentan, kami juga sangat menyambut baik Bapak jika memang dari Kabupaten Goa itu akan ikut sertakan atau melibatkan teman-teman dari kelompok rentan baik ibu hamil begitu ya Bapak ataupun lansia dan sebagainya begitu dalam forum konsultasi publiknya, dan mungkin juga kami akan menyampaikan kepada pimpinan terkait dengan bagaimana untuk mendorong kelompok rentan itu juga terlibat dalam forum konsultasi publik. Kami juga akan berkoordinasi dengan asisten deputi perluasan pelayanan publik atau PAPI begitu ya Bapak dan Ibu, yang akan terkait dengan kelompok rentan atau pelayanan inklusif untuk dapat juga berkolaborasi dengan kami di ASDEP PPP terkait dengan forum konsultasi publik melibatkan kelompok rentan ini. Nah, kembali lagi Bapak dan Ibu menyampaikan untuk penamaan FKP itu sendiri tadi tidak hanya forum konsultasi publik. Saya yakin Bapak dan Ibu di tempat Bapak Ibu sudah dilaksanakan forum-forum yang serupa dengan forum konsultasi publik begitu ya Bapak dan Ibu. Misalkan di Sumbawa Barat itu ada forum Yasinan begitu Bapak dan Ibu, dan saya yakin di lainnya itu juga ada kegiatan yang sejenis. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu untuk menyampaikan kepada kami pelaksanaan forum-forum konsultasi publik yang sejenis juga kepada Kementerian Pan-RB, begitu ya Bapak dan Ibu. Akan tetapi silahkan nanti Bapak dan Ibu juga perlu untuk membuat berita acaranya. Jadi tidak hanya menyampaikan kegiatannya, tapi Bapak Ibu karena ini juga termasuk forum konsultasi publik, maka Bapak Ibu kami wajibkan untuk membuat berita acaranya, gitu ya Bapak dan Ibu. Lalu betul Bapak dan Ibu untuk forum konsultasi publik dengan tema standar pelayanan itu kami harapannya tetap melibatkan berbagai unsur atau 6 unsur, media massa dan masyarakat secara luas, stakeholder lainnya begitu ya. Misalkan kalau di DPMP-TSP itu stakeholder lainnya kan adalah dinas teknis lainnya yang terkait dengan perizinan begitu Bapak dan Ibu. Jadi silakan nanti Bapak dan Ibu di dinas-dinas yang lain juga bisa mengecek kembali siapa sih sebenarnya di tema layanan tertentu itu stakeholder atau pihak yang berkaitan itu siapa gitu ya Bapak dan Ibu.
Jadi, untuk tema lain standar pelayanan, silahkan Bapak Ibu nanti bisa menetapkan atau mengecek kembali siapa saja kira-kira unsur-unsur atau stakeholder yang dapat membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah atau memberikan masukan, gitu Bapak dan Ibu. Jadi, kembali lagi, saya ulangi, untuk tema standar pelayanan tetap kami dorong untuk 6 unsur, karena standar pelayanan adalah dasar dari pelayanan publik, gitu ya Bapak dan Ibu. Akan tetapi jika tema lainnya, maka silakan Bapak Ibu untuk menyesuaikan, gitu ya, terkait dengan stakeholdernya. Mungkin itu Mbak Clarissa. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari Bagor Tojo Una-Una, silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Clarissa. Ya, langsung saja Mbak. Bisa didengar ya Mbak? Bisa, Bu. Yang pertama saya sampaikan, iya. Terima kasih. Kami sangat mengapresiasi terkait pelaksanaan FKP pada hari ini. Yang pertama yang saya sampaikan adalah kami dari Tojo Una ini melakukan FKP itu sendiri karena dengan adanya permintaan pelaksanaan PEKP 3 itu sendiri yang tahun lalu kami masukkan itu kurang lebih 12 laporan FKP di perangkat daerah masing-masing sebagai lotus PKPP nasional maupun PKPP mandiri itu sendiri sesuai dengan petunjuk surat dari Kemenpan RB. Yang mau saya sampaikan terkait dengan ini Mbak, barangkali tahun ini kita perkuat lagi supaya semua perangkat daerah di daerah masing-masing bisa melakukan FKP, yaitu dengan adanya surat rujukan dari Kemenpan RB terkait pelaksanaan FKP itu sendiri yang seperti yang disampaikan dari Kabupaten Goa tadi. Yang kedua adalah terkait dengan pelaksanaan atau contoh pelaksanaan FKP tadi telah dijelaskan. Barangkali untuk perangkat daerah lainnya selain Dinas Kesehatan, Puskesmas, atau pelaksana PKPP itu sendiri, barangkali dari contohnya dari BKD, contoh yang paling bagus atau contoh pelaksanaan FKP yang bisa dilakukan oleh kepegawaian itu sendiri bisa dilampirkan dalam surat dari Kemenpan RB itu sendiri. Karena kemarin, contohnya kami ini kemarin turun lapangan, Mbak, untuk pelaksanaan FKP di beberapa OPD sebagai lotus PKPP nasional maupun mandiri, mereka bingung apa yang harus kita lakukan dalam judul apa yang kita ambil untuk pelaksanaan FKP itu sendiri. Sementara yang kami turun kemarin itu yang kami bahas adalah standar pelayanan yang ada di Lotus sebagai PKPP PKPP nasional maupun PKPP mandiri. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir dari kami, barangkali karena tadi banyak pertanyaan dari Kabupaten Goa terkait dengan laporan FKP itu sendiri dari Pemda masing-masing. Mungkin Tojo Una-Una tahun kemarin ini sudah membuat laporannya, tapi mungkin dari hasil berita acara tidak ditindaklanjuti. Barangkali bisa diberikan contoh pelaksanaannya, hasil dari tindak lanjuti dari kabupaten atau yang sudah melakukan laporan FKP secara lengkap. Itu dari kami, Mbak. Terima kasih dan dikembalikan. Terima kasih, Bu. Silakan Mbak Ayu untuk menanggapi. Terima kasih Bu atas masukan dan pertanyaan. Mungkin saya sampaikan satu persatu, begitu ya Bapak Ibu. Betul, untuk mendorong pelaksanaan dan tindak lanjut forum konsultasi publik, kami dari Kementerian Pan RB nanti akan menyampaikan surat kepada Bapak dan Ibu, begitu ya, Bapak dan Ibu, terkait dengan kewajiban pelaksanaan dan pelaporan forum konsultasi publik, begitu ya, Bapak dan Ibu. Nanti surat tersebut bisa menjadi rujukan Bapak Ibu untuk menyampaikan surat kepada organisasi penyelenggara pelayanan di tahun ini, begitu Bapak Ibu. Nah, untuk contohnya, Bapak dan Ibu,
sebenarnya yang kami temukan juga untuk pengambilan temanya itu masih bingung begitu ya Bapak dan Ibu untuk beberapa dinas. Maka yang bisa dilakukan adalah Bapak Ibu perlu pertama inventarisasi jenis layanannya itu apa. Nah, di dalam inventarisasi jenis layanannya itu, maka Bapak Ibu perlu untuk mengumpulkan beberapa data, Bapak dan Ibu. Nah, kalau seumpama misalkan setiap selesai penyelenggaraan pelayanan, pasti Bapak Ibu akan menyelenggarakan atau memberikan kuesioner, gitu ya, Bapak dan Ibu, terkait dengan survei kepuasan masyarakat. Nanti hasil dari survei kepuasan masyarakat, misalkan, kan untuk tahun ini juga nanti kita akan ada pertanyaan terbuka, gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat data dari hasil survei kepuasan masyarakat itu seperti apa, lalu hasil masukan-masukan dari pertanyaan terbuka di dalam survei kepuasan masyarakatnya itu apa. Nah, nanti misalkan Bapak Ibu kaitkan juga gitu ya temanya dengan hasil pengelolaan pengaduan masyarakatnya, baik itu melalui lapor maupun kanal-kanal lainnya. Kira-kira misalkan isu yang misalkan terkait dengan BKD gitu ya Bu, isu yang sekiranya itu banyak muncul itu apa? Tuh Bapak dan Ibu. Lalu setelah itu Bapak Ibu juga bisa mengkombinasikan lagi terkait dengan bagaimana Bapak Ibu hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publiknya. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah melakukan MONEF di masing-masing OPD begitu ya Bapak dan Ibu. Baik itu hasil dari Kemenpan, misalkan dari LHE PKP 3, ataupun jika tidak dilakukan PKP 3 secara mandiri maupun nasional, saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan MONEF terkait dengan pelaksanaan layanan publiknya, itu juga bisa. Kira-kira dari hasil MONEF-nya begitu apa nih yang muncul isunya begitu. Nah, Bapak Ibu nanti mengambil misalkan dari berbagai kanal tersebut, berbagai data tersebut itu mengambil isu yang paling prioritas atau isu yang harusnya diselesaikan lebih dulu gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, cara pengambilan tema-tema FKP itu seperti itu Bapak dan Ibu. Begitu. Nah, jadi nanti bisa disampaikan juga kepada teman-teman yang ada di OPP begitu ya, untuk sebenarnya untuk bagaimana mengambil tema FKP itu bisa didasarkan data Bapak dan Ibu. Misalkan juga ketika nanti ada permasalahan-permasalahan pelayanan publik yang terjadi gitu ya, baik efisiensi anggaran begitu Bapak dan Ibu atau lain sebagainya begitu ya Bapak dan Ibu. Bapak Ibu juga ketika itu terkendala dalam penyelenggaraan pelayanan publiknya itu juga bisa dilakukan pendalaman di dalam forum konsultasi publik begitu Bapak Ibu. Sebenarnya yang paling mudah adalah menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat, karena biasanya Bapak dan Ibu hasil survei kepuasan masyarakat itu kan bentuknya selama ini adalah indeks gitu ya. Sedangkan kita itu belum tentu mengetahui mengapa kok indeksnya turun begitu Bapak dan Ibu. Apa sih sebenarnya kebutuhan masyarakatnya begitu. Nah, itu juga bisa Bapak Ibu dalami dengan forum konsultasi publik. Ataupun nanti Bapak Ibu ingin membuat inovasi-inovasi baru berdasarkan data-data dari partisipasi masyarakat. Lalu Bapak Ibu misalkan membuat inovasinya dan di-share misalkan. Didiskusikan dengan stakeholder-stakeholder apakah inovasi ini itu bisa dilakukan dan lain sebagainya, apakah sudah ada sumber dayanya, begitu ya Bapak dan Ibu, itu juga bisa dilakukan forum konsultasi publik. Gitu Bapak Ibu. Jadi forum konsultasi publik ini memang sifatnya sangat luas sekali Bapak dan Ibu, begitu. Nah, nanti mungkin ini menjadi masukan bagi kami, begitu ya. Mungkin kami juga perlu untuk mencontohkan, gitu ya, di dalam surat-suratnya, mungkin gitu ya, Bapak dan Ibu, terkait dengan mana-mana saja IP-IP yang bisa menjadi best practice gitu ya Bapak dan Ibu dalam pelaksanaan forum konsultasi publik. Akan tetapi Bapak Ibu kemarin kami sempat gitu ya berdiskusi juga dengan Kementerian Keuangan salah satunya. Jadi Kementerian Keuangan itu mereka forum konsultasi publiknya itu sudah bagus. Jadi sebelum melaksanakan forum konsultasi publik Bapak Ibu, jadi dari Kementerian Keuangan itu biasanya memberikan KAK di dalam surat undangannya. Jadi ketika nanti surat undangannya sampai gitu ya kepada setiap stakeholder, KAK tersebut itu dapat dibaca sehingga nanti stakeholdernya itu
jelas mau memberikan masukan apa gitu. Nah, ketika Kementerian Keuangan juga mengundang gitu ya, misalkan LSM baru gitu yang selama ini mereka tidak pernah berkontak gitu ya Bapak dan Ibu, mereka itu kadang itu sowan dulu ke LSM tersebut untuk menginformasikan siapa mereka, terus apa yang dilakukan oleh mereka, tupoksinya apa. Lalu kira-kira misalkan mereka menginformasikan akan ada forum konsultasi publik, begitu Bapak dan Ibu. Eh, dan mereka menginformasikan nanti harapannya gitu bisa memberikan masukan terkait dengan A, B, C, D, E. Jadi ketika nanti pengguna layanan ataupun stakeholder yang hadir dalam forum konsultasi publik itu sudah siap gitu dengan masukan-masukannya. Mungkin itu Bapak dan Ibu salah satu contohnya. Lalu Bapak dan Ibu di tempat-tempat lain contohnya untuk mendorong juga pelaksanaan forum konsultasi publik, ada beberapa instansi pemerintah itu yang menjadikan kebijakan-kebijakan pelayanan publik atau PEKP 3 sebagai IKU, Bapak dan Ibu, sebagai target kinerja. Sehingga misalkan seperti di BPOM itu mereka menetapkan PEKP 3 atau evaluasi pelayanan publik itu sebagai target kinerja, sehingga seluruh organisasi penyelenggara pelayanan itu melaksanakan kebijakan-kebijakan pelayanan publik, dan itu juga mempermudah dari BPOM itu juga untuk melaksanakan PEKP 3 mandiri. Jadi mereka sudah terbiasa dengan PEKP 3 mandiri, seperti itu Bapak dan Ibu. Ketika nanti ada PEKP 3 gitu ya, mereka tinggal mengajukan mana-mana saja yang sekiranya menjadi lokus gitu Bapak dan Ibu. Jadi itu merupakan salah satu best practice juga. Selain itu juga di Kota Surakarta, Bapak dan Ibu, mereka itu timeline pelayanan publiknya itu disesuaikan dengan evaluasi yang ada di Kementerian Lembaga Pusat, begitu Bapak Ibu. Jadi forum konsultasi publik itu dilaksanakan itu pada triwulan pertama atau paling telat triwulan kedua. Ketika nanti misalkan dari kami Kementerian Pan RB ingin mengetahui nih bagaimana pelaksanaan FKP di Kota Surakarta, tapi di triwulan ketiga mereka itu tidak ada forum konsultasi publik lagi. Jadi semua forum konsultasi publik itu sudah dilaksanakan di semester pertama, Bapak dan Ibu. Nah, itu juga salah satu bentuk preventif dari teman-teman dari Kota Surakarta untuk siap dalam evaluasi baik di Kementerian Lembaga Pusat, begitu Bapak dan Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Clarissa. Baik, Bapak Ibu, kami buka kembali untuk satu penanya. Apa masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak, maka kami akan melakukan sesi tanya jawab dari kolom. Oh, enggak, belum. Baik, di sesi kedua tanya jawab ini kami persilakan Bapak Ibu yang dari kolom chat. Kami pilih. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Fadli Ahmad. Mohon izin bertanya, apakah pelaksana FKP pada lembaga satuan pendidikan dapat diwakili oleh Dinas Pendidikan? Mengingat saat ini di tempat kami OPP sebagai lokus PEKP 3 Mandiri juga termasuk satuan pendidikan untuk mencapai minimal lokus 35%. Yang kedua, peserta FKP salah satunya adalah OMS. Apakah organisasi profesi ini juga dapat dianggap sebagai OMS? Kemudian untuk kelompok rentan sebagai peserta termasuk yang mana? Apakah stakeholder atau pengguna layanan? Lalu yang ketiga, untuk tematik FKP, apakah diwajibkan menggunakan tematik RB yang digunakan sebagai tema? Silakan Mbak Ayu. Ya, mohon izin saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Fadli Ahmad, begitu ya, Bapak. Jadi mohon izin Bapak Ibu menyampaikan juga sebenarnya kami dari Kementerian Pan RB dikarenakan adanya efisiensi anggaran, begitu ya, Bapak dan Ibu, maka FKP bisa dilakukan secara terpusat, gitu. Jadi misalkan Dinas Kesehatan atau Dinas Pendidikan itu melaksanakan FKP untuk
satuan di bawahnya. Akan tetapi, Bapak dan Ibu, pelaksanaan FKP tetap dilaksanakan secara mandiri. Misalkan di Puskesmas A dan B gitu ya, dilaksanakan pada jam sekian sampai jam sekian. Puskesmas B, C jam sekian sampai jam sekian. Atau dilaksanakan secara bersama, akan tetapi nanti tetap masukannya dan mengundangnya itu adalah masing-masing stakeholder. Jika temanya sama, begitu Bapak Ibu, maka bisa ditarik ke dinasnya, begitu. Jika temanya sama atau kebutuhannya sama, gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi kami membuka ruang Bapak Ibu untuk juga melaksanakan forum konsultasi publik jika temanya sama itu pada dinasnya. Akan tetapi tetap harapannya pelaksanaan forum konsultasi publiknya itu tetap untuk dapat mengikut sertakan dari stakeholder-stakeholder dari masing-masing misalkan kalau dinas kesehatan dari puskesmasnya. Jadi pengguna layanannya kan nggak mungkin sama gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi mengundang beberapa pengguna layanan dari berbagai puskesmas gitu agar nanti ketika forum konsultasi publiknya dilaksanakan gitu Bapak Ibu, setiap puskesmas itu nanti akan mendapatkan masukan juga. Nah, untuk pelaporannya ketika seperti itu, gitu ya, Bapak dan Ibu, itu silahkan untuk membuat berita acara sendiri-sendiri dan juga membuat laporannya sendiri-sendiri. Karena kami dari Kementerian Pan-RB biasanya sebenarnya menghitungnya adalah dari siapa yang melaksanakan atau yang bertanggung jawab melaksanakan FKP tersebut begitu. Akan tetapi dikarenakan adanya efisiensi anggaran, jadi kami membuka kesempatan Bapak Ibu untuk ditarik ke dinasnya juga. Lalu untuk peserta FKP salah satunya adalah OMS. Nah, organisasi profesi itu sebenarnya bisa masuk ke OMS, tapi tergantung sesuai dengan temanya apa. Jika organisasi profesi ini merupakan pengguna layanan, maka itu akan masuk ke pengguna layanan. Jadi tema Bapak Ibu itu akan berpengaruh kepada siapa stakeholdernya, Bapak dan Ibu. Siapa yang dikategorisasikan sebagai pengguna layanan, siapa yang dikategorisasikan sebagai organisasi masyarakat sipil, begitu. Nah, untuk kelompok rentan sendiri itu juga bisa tergantung, bisa masuk ke pengguna layanan, tetapi biasanya itu teman-teman kelompok rentan kan biasanya dia berkelompok gitu ya. Jadi bisa juga masuk ke OMS-nya, begitu Bapak dan Ibu. Jadi kembali lagi, untuk penentuan stakeholder itu masuk ke mana, itu juga disesuaikan oleh tema Bapak Ibu yang Bapak Ibu ambil, begitu Bapak dan Ibu. Lalu, untuk FKP tematik, apakah diwajibkan menggunakan RB tematik digunakan sebagai tema? Sebenarnya tidak, Bapak dan Ibu. Jadi, di RB tematik tersebut, temanya bisa digunakan oleh Bapak Ibu sebagai salah satu tema dalam FKP, akan tetapi itu tidak wajib. Kami hanya menginformasikan bahwa di tahun ini nanti kami akan berfokus pada RB tematik kesehatan, maka harapannya nanti Bapak Ibu dengan tema kesehatan atau di sektor kesehatan, apapun itu bentuk forum konsultasinya, itu bisa disampaikan kepada kami agar nanti bisa kami analisis, gitu ya Bapak dan Ibu, untuk memberikan masukan terkait dengan tema RB kesehatan tersebut, begitu. Akan tetapi kami juga tidak menutup kemungkinan bahwa yang terkait atau OPD terkait, OPP terkait, jika memang masuk ke dalam RB tematik tersebut bisa melaksanakan forum konsultasi publik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Mbak Ayu, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kabupaten Jombang, jika FKP dilaksanakan secara daring, bagaimana dengan tanda tangan pada berita acara FKP untuk ormas, praktisi media massa yang tidak difasilitasi dengan TTE? Ya, baik Bapak Ibu, mohon izin menginformasikan jika Bapak Ibu nanti di instansinya memiliki tanda tangan absensi seperti di Kemenpan, begitu ya Bapak Ibu. Jadi itu bisa digunakan salah satunya nanti Bapak Ibu screenshot, nanti Bapak Ibu pindahkan ke dalam berita acaranya, gitu Bapak Ibu. Akan tetapi jika Bapak Ibu misalkan tidak ada
terkait dengan tanda tangan seperti di Kemenpan atau absensi, begitu ya Bapak dan Ibu. Bapak Ibu mungkin bisa juga menggunakan Google Form gitu. Bapak Ibu itu kan ada jamnya dan sebagainya begitu ya Bapak dan Ibu, nanti juga bisa di screenshotkan gitu ya Bapak dan Ibu hadir atau tidak gitu. Nanti silahkan di screenshot dipindahkan ke dalam berita acaranya begitu Bapak dan Ibu. Jadi tetap bisa dilaksanakan forum konsultasi publik secara daring begitu Bapak dan Ibu. Mungkin itu dari saya Mbak Clarissa. Baik, Mbak Ayu, terima kasih untuk penanya selanjutnya. Mari. Baik, selanjutnya dari Kabupaten Kelungkung. Mohon izin bertanya, apakah dalam pelaksanaan FKP wajib mengangkat ruang lingkup penyusunan kebijakan layanan publik, penyusunan standar pelayanan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, pemberian penghargaan, SKM dan kebijakan lain berkaitan dengan pelayanan publik? Silakan, Bayu. Ya, mohon izin Bapak atau Ibu dari Kelungkung, mungkin saya menjawab sekaligus tadi ada pertanyaan terkait dengan musrenbang. Jika musrenbangnya itu bukan pelayanan publik seperti apa, begitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi, Bapak dan Ibu, memang untuk forum konsultasi publik yang disampaikan kepada Kementerian Pan-RB sesuai dengan Permen-Pan 16 tahun 2017 ini, kami hanya ruang lingkupnya adalah pelayanan publik. Jika memang misalkan di dalam suatu penyelenggaraan forum atau musrenbang itu bukan pelayanan publik, jadi belum bisa. Maka memang harapannya nanti terkait dengan pelayanan publik. Kadang di musrenbang itu selain terkait dengan pembangunan, itu kami temukan juga ada yang terkait dengan pelayanan publiknya. Jadi silahkan dimasukkan terkait dengan pelayanan publiknya. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, selanjutnya dari Karangasem, izin bertanya. Yang pertama, apakah FGD seperti musrembang perencanaan bisa disebut sebagai FKP, walaupun isi pembahasan hanya fokus pada perencanaan strategis, program? Oke, baik, ternyata itu sudah dijawab. Ternyata sudah dijawab Bapak Ibu. Mari kita lanjut ke Puskesmas Dompu Kota. Dalam forum konsultasi publik, muncul usulan agar hasil screening dari CKG, screening BPJS, dan screening ILP dapat langsung terintegrasi atau bridging dalam satu sistem sehingga tidak perlu melakukan pengisian data berulang. Namun, Puskesmas memiliki keterbatasan kewenangan karena integrasi sistem aplikasi dan kebijakan bridging data berada pada tingkat pusat atau pengelola aplikasi terkait. Pertanyaannya, bagaimana langkah yang sebaiknya dilakukan Puskesmas ketika dalam forum konsultasi publik terdapat kesepakatan atau aspirasi masyarakat terkait integrasi layanan digital kesehatan, sementara pelaksanaannya masih terbatas oleh kewenangan sistem dan kebijakan di tingkat pusat? Silakan, Bayu. Baik, mohon izin saya menjawab dari Puskesmas Dompu Kota, begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, ketika nanti OPP Bapak Ibu mengalami hal serupa di mana terdapat masukan-masukan masyarakat yang sebenarnya bukan wewenangnya, gitu. Jadi Bapak Ibu untuk tindak lanjutnya adalah bisa disampaikan. Jadi hasil forum konsultasi publiknya, kesepakatannya adalah dapat disampaikan kepada misalkan pihak yang terkait atau dinas kesehatan, gitu. Jadi misalkan membuat rapat dengan Dinas Kesehatan, begitu Bapak dan Ibu, untuk menyampaikan masukan-masukan terkait dengan forum konsultasi publiknya. Itu masih kami bisa terima, begitu Bapak dan Ibu. Jadi silahkan nanti bisa diinformasikan jika memang terdapat masukan-masukan seperti ini
Jadi bisa untuk ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada dinas terkait atau pihak atau instansi yang sekiranya memang bisa menyelesaikan atau menjadi wewenang di instansi tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kota Probolinggo, ingin menanyakan terkait template pelaporan FKP tahun 2026. Apakah terdapat pembaruan pada template tersebut atau masih menggunakan format yang lama? Mohon kiranya dapat dibagikan tautan template pelaporan FKP tahun 2026. Silakan Mbak Ayu. Ya, baik Bapak Ibu, izin menginformasikan untuk organisasi penyelenggara pelayanan itu tidak ada perubahan dari template-nya. Akan tetapi mungkin nanti di biro atau bagian organisasi dalam kompilasinya itu mungkin akan kami pindahkan ke dalam Excel, begitu Bapak dan Ibu. Karena yang kami temukan adalah masih ada instansi-instansi yang laporannya itu tidak bisa kami buka karena memang linknya itu tidak bisa terbaca dan lain sebagainya. Akan tetapi nanti kami masih menunggu arahan pimpinan seperti apa, gitu ya Bapak Ibu. Akan tetapi untuk OPP itu tidak ada perubahan dan di biro atau bagian organisasi juga tidak ada perubahan yang masif gitu ya Bapak dan Ibu. Hanya nanti untuk mengelis atau mengkompilasi dari instansi-instansi di bawahnya atau OPP-nya nanti akan kami sampaikan kembali pada surat pelaporan pelaksanaan dan pelaporan forum konsultasi publiknya. Mungkin itu Mbak Clarissa. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Selanjutnya, dari Kabupaten Bata, izin bertanya, apakah kegiatan lintas sektor masalah yang diangkat dapat dijadikan sebagai FKP dan dibuat dengan berita acara? Terima kasih. Silakan Mbak Ayu Ya, untuk menjawab. ya, baik. Mohon izin Bapak dari Lembata, apakah bisa dikonfirmasi ulang itu seperti apa maksud dari pertanyaannya? Contoh dari kegiatan lintas sektornya, apakah bisa diinformasikan, Bapak? Mohon izin, Bapak masih di mute, Bapak. Ya, Udah, silakan ya Bapak. Ibu. Kegiatan yang di lintas sektor itu eh, kegiatan-kegiatan masalah-masalah yang diangkat itu terkait dengan pelayanan kesehatan. Nah, terhadap masalah-masalah itu apakah eh, dapat dibuatkan berita acara sebagai kegiatan forum konsultasi publik dalam penyusunan kebijakan, Ibu? Mohon izin Pak, kegiatan Ya, lintas sektor sebenarnya bisa ya, dilakukan termasuk forum konsultasi publik, akan tetapi ya. yang perlu dicek adalah apakah memang di dalam kegiatan tersebut adanya eh, diskusi dua arah begitu ya Bapak. Jadi Bapak harus menetapkan dulu siapa penyelenggaranya. Lalu setelah itu apakah ada diskusi dua arah? Jika memang ada diskusi dua arah bisa. Dan untuk menyelesaikan pelayanan-pelayanan begitu ya Bapak. Itu bisa Bapak nanti dibuatkan berita acaranya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Siap-siap, Ibu. Terima kasih.
Baik, untuk pertanyaan terakhir mungkin dari Kabupaten Dompu, izin bertanya, apakah pendampingan atau BIMTEK SP2D online ini bisa dijadikan bagian dari pelaksanaan FKP, terutama terkait evaluasi dan masukan terhadap pelayanan? Kemudian, apabila kegiatan ini tidak disertai berita acara khusus, apakah dokumentasi lain seperti daftar hadir, notulen, atau rekaman Zoom dapat dijadikan bukti pendukung pelaksanaan FKP? Silakan Mbak Ayu untuk menanggapi. Ya, terima kasih. Mungkin saya mendakapi terkait dengan pendampingan atau BIMTEK SP2D online ini sebenarnya itu tergantung bagaimana eh, yang dibahas di dalamnya gitu. Kalau seumpama terkait dengan evaluasi, maka silakan nanti melaksanakannya FKP terkait dengan MONEF pelayanan publiknya atau MONEF terkait dengan pelayanan yang ada di BPKAD begitu. Nah, untuk kegiatan tidak disertai dengan berita acara khusus itu tidak bisa kami sebut sebagai FKP karena salah satu syarat pelaksanaan FKP adalah adanya berita acara, begitu Bapak dan Ibu. Jadi, Bapak dan Ibu kembali lagi untuk itu menentukan apakah FKP atau bukan, yaitu yang pertama adanya dialog dua arah. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti di organisasi penyelenggara pelayanan harus mengecek kembali laporan-laporan pelaksanaan forum konsultasi publik OPP-nya, begitu ya Bapak dan Ibu, apakah mereka memang benar-benar melaksanakan kegiatan yang dengan adanya partisipasi dua arah. Jadi adanya masukan dari stakeholder gitu ke kita dan kita juga adanya kesepakatan-kesepakatan begitu ya Bapak dan Ibu. Lalu yang kedua adalah perlu adanya berita acara karena hal itu merupakan salah satu syarat dari FKP sesuai dengan Permen 416 2017 gitu Bapak dan Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas partisipasi aktif seluruh peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab pada hari ini. Semoga sebagai berbagai masukan dan pembahasan semoga berbagai masukan dan pembahasan yang telah disampaikan dapat menjadi bahan tindak lanjut dalam pelaksanaan FKP kita bersama.